memberkati. Dan kita datang kembali di gereja, kita mau merayakan kebangkitan Tuhan, karena Tuhan sudah menang atas maut. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita mau bersatu dalam doa. Mari semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk sore hari ini, kalau Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah pimpin kami dalam perjalanan, sehingga kami boleh tiba di rumah Tuhan. Sore hari ini kami datang, kami mau merayakan kebangkitan Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang sudah menang atas maut. Dan kami mau bersuka cita, karena Tuhan sudah mati buat kami, karena Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa, inilah hati kami. Biarlah Tuhan, Kau berikan sukacita yang baru daripada Engkau pada sore hari ini untuk setiap kami. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kita kembali di dalam hidup kami. Sore hari ini kami datang, karena kami tahu hanya dengan kepada Engkau kami rasakan kemenangan dari
selalu merasakan tenang. Sehingga sore hari ini kami datang Tuhan dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang siap menerima berkat dan lawatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah hari ini, kami siap memuji Tuhan, bersukacita, bersorak bagi nama Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Mari kalian siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, seberapa banyak yang bersukacita pada sore hari ini? Semuanya bersukacita, amin? Amin. Yang bersukacita boleh dong dilihat kanan, kiri, depan, belakang, bilang selamat Paskah, Tuhan kita dahsyat. Mari kita memuji Tuhan, sebab Dia hidup, ada hari esok, amin? Boleh semua tepuk tangan di atas kepala Tuhan kita yang luar biasa. Yesus namanya. Katakan, anak Allah.
Kita sudah memuji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Inilah hati kami Tuhan. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur untuk ditanami oleh benih firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh, bahkan kami boleh berbuah ya Tuhan. Kami melihat sungguh indah pengorbanan Tuhan buat kami. Sungguh besar karya salib Tuhan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan.
Kita mengucap syukur Tuhan, pengorbananmu membuat kami boleh diselamatkan, kami boleh memperoleh hidup kekal karenanya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah rela mati bagi kami, menebus dosa kami, bahkan dosa dunia. Kami bersyukur buat segala sesuatunya. Terimalah kiranya segala puji syukur yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Sembah syukur kami Tuhan, kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami perlu juga firman-Mu untuk bekal dalam kehidupan kami, supaya kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari urapi Tuhan setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, hingga firman Tuhan tidak lalu begitu saja, dan boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan berfirman bagi kami sekalian. Saya percaya Roh Kudus menolong kami. Bahkan kalau ada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan yang mengganggu sementara kami mendengar firman-Mu, di dalam nama Yesus kami tolak keluar. Saya percaya Tuhan membentengi kami dan menolong kami. Menerima berkat firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan duduk saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan, kalau kita boleh kembali ibadah bersama-sama, dan ini hari spesial yang sudah dikatakan karena hari ini adalah hari Paskah. Kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Hari Jumat Agung kemarin kita sudah memperingati kematian Tuhan, dan hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan. Ya, saudara, tema kita di bulan ini adalah kasih adalah terbesar. Dan subtema yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini, Dia bangkit, aku hidup. Kalau secara pribadi saya katakan demikian, tapi kalau kita bersama, kalau kita katakan Yesus bangkit, kita hidup. Puji Tuhan. Saudara sekalian, ada 3 hal yang penting yang kita akan lihat bersama-sama, pelajari bersama tentang kebangkitan Tuhan, ya, tentang kebangkitannya. 3 hal yang penting, karena Yesus Kristus, Dia sudah mati, tapi Dia tidak terus mati. Pada hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian. Dia dibangkitkan oleh Bapa di surga, hingga kita memiliki Allah yang hidup. Kebangkitannya menjadi berkat bagi kita sekalian. Hal yang pertama yang akan kita lihat, saudara-saudara, yaitu bahwa kebangkitannya membuat iman kita tidak sia-sia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 17, demikianlah firman Tuhan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, sia-sialah iman kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kristus bangkit, Kristus hidup, dan dibangkitkan oleh Bapa di surga, sehingga kita memiliki Tuhan yang hidup, ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Dan kalau kita memiliki Tuhan yang hidup, maka kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Kita boleh merasakan jawaban doa kita karena Dia hidup. Kita bisa merasakan kasih-Nya. Kita boleh bisa merasakan pimpinannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena setelah Yesus naik ke surga, maka Dia kirimkan Roh Kudus-Nya, dan Roh Kudus-Nya itu yang akan menuntun kita, sehingga kita boleh merasakan hubungan yang akrab dengan Tuhan, ya. Karena Dia hidup, Dia tidak mati. Kebangkitannya membuat iman kita tidak sia-sia. Jadi jika Kristus tidak dibangkitkan, saudara-saudara, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Karena itu akibatnya adalah kita atau kamu masih hidup dalam dosamu, ya. Jadi tadi ayat yang pertama kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Sebaliknya karena Kristus dibangkitkan, maka kepercayaan kita, kepercayaan kamu tidak sia-sia, dan kamu hidup dalam kebenaran.
Puji Tuhan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka Kristus mati terus. Berarti kita mempunyai Tuhan yang mati, dan iman kita sia-sia karena Tuhan kita mati, saudara-saudara. Dan bahkan Rasul Paulus katakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka betapa malangnya kita, ya. Kita adalah orang-orang yang paling malang di dunia kalau Kristus tidak dibangkitkan, karena Tuhan kita mati, saudara-saudara sekalian. Tapi puji Tuhan, Kristus dibangkitkan. Karena itu kita boleh bersyukur, karena iman kita tidak sia-sia, dan kita hidup dalam kebenaran karena Dia adalah kebenaran. Tadi Dia katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi kita tidak akan sampai ke surga kalau kita tidak melalui Yesus, melalui kebenaran itu. Dia bangkit, karena itu kita bersyukur, karena kebangkitannya membuat kita hidup dalam kebenaran. Kalau Dia tidak bangkit, maka kita hidup dalam dosa, ya. Tapi karena Dia bangkit, maka kita hidup dalam kebenaran. Iman kita, percaya kita tidak menjadi sia-sia, karena Yesus bangkit, Yesus hidup. Puji Tuhan, saudara sekalian. Bahkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 56, di situ dikatakan bahwa hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah semangatmu? Sangat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Semuanya sudah dikalahkan oleh kebangkitannya. Maut yaitu dosa, ya, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Semuanya sudah dikalahkan oleh Kristus Yesus karena kebangkitannya. Puji Tuhan, saudara sekalian, karena kebangkitannya maka iman kita tidak menjadi sia-sia. Kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Puji Tuhan. Dan hal yang kedua, yaitu kebangkitannya membuat kita dibenarkan. Dalam Roma pasal 5 ayat 12 dikatakan di situ bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, ya. Dosa adalah maut. Jadi dosa masuk melalui satu orang yang berdosa. Karena pelanggaran satu orang, maka dosa itu masuk, berarti maut itu masuk. Karena dosa adalah maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dosa itu menular, saudara-saudara. Dosa itu menurun seperti COVID-19, ya, mudah sekali menular. Demikian juga dengan dosa. Dosa juga menular. Dosa itu menurun, yaitu dari Adam, manusia pertama yang sudah diciptakan Tuhan dan berdosa, maka kita semua juga ikut berdosa karenanya. Saudara melihat gambar orang yang sedang di depan pancuran, ya. Kalau air dari gunung itu, saudara sekalian, misalnya air dari gunung itu beracun, maka semua sampai ke desa, semua turun akan penuh dengan akan mengakibatkan racun terus mengalir, ya. Jadi kalau air dari gunung itu bersih, nggak ada racun, maka juga sampai ke bawah juga demikian, tidak ada racun. Ini gambaran daripada dosa. Dosa yang dari satu orang dia turun terus, maka semua orang menjalar, semua orang sudah berbuat dosa. Dan itu ditegaskan lagi di dalam Roma 3 ayat 23, di mana dikatakan bahwa semua manusia sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan sekalian, jadi semua orang sudah berdosa, gara-gara satu orang berdosa, ya. Di dalam Roma ditegaskan, saudara, di dalam Roma 5 18 sampai 19. Roma 5 18 sampai 19
Dikatakan di situ, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Seperti tadi air pancuran itu saudara ya, dari gunung, kalau beracun maka semua ke bawah juga akan beracun karena menular, karena terus turun racunnya. Tapi sebaliknya kalau bersih tidak beracun, maka juga semuanya jadi bersih. Seperti ayat ini tadi dikatakan, dan ditegaskan lagi di dalam selanjutnya ayat 19 ya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Tadi saya sudah katakan karena gara-gara Adam berdosa, maka semua orang sudah berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Puji Tuhan, Allah adalah adil. Karena itu gara-gara satu orang, maka semua orang berdosa. Satu orang taat, maka semua orang dibenarkan. Yaitu orang-orang yang menerima Yesus karena dia adalah kebenaran. Ya, kalau kita menerima kebenaran itu, maka kita juga ikut dibenarkan. Tapi banyak orang, sayang sekali saudara, banyak orang tidak mau menerima kebenaran itu. Yang mereka tidak percaya. Bahkan banyak orang yang menghina, mengejek Yesus. Siapa Yesus? Dia mati di salib katanya. Masa Tuhannya mati di salib? Karena mereka tidak mengerti arti daripada penyaliban itu. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus disalib bukan karena dosanya, tapi justru karena dosa dunia yang dia tanggung. Oleh sebab itu waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus di sungai Yordan datang, Yesus menghampiri untuk dibaptis, maka dia menunjuk. Jadi katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Terjemahan lain mengatakan Yesus yang mengangkut dosa dunia. Jadi saudara sekalian, Yesus Kristus penghapus dosa dunia, dia yang sudah datang untuk menyelamatkan, untuk mengangkut semua dosa dunia. Nah, itu sebabnya maka dia disalib. Dan orang yang disalib itu berarti dia tergantung antara langit dan bumi, ya. Jadi artinya dia ditolak oleh Allah, tapi ditolak juga oleh bumi, oleh manusia. Itu arti daripada tergantung di kayu salib, terkutuk orang yang tergantung di kayu salib. Nah, Yesus menjadi kutuk untuk kita sekalian, supaya kita tidak dikutuk, supaya kita tidak mati, melainkan kita beroleh hidup yang kekal oleh pengorbanannya, penebusannya. Saudara sekalian, jadi dengan Yesus taat sampai mati di kayu salib, ya, dia taat terus atas perintah daripada Bapa di surga, maka ketaatannya membuat kita dibenarkan. Kalau dia tidak taat, kita tidak dibenarkan, saudara-saudara. Tapi kita bersyukur karena dia taat dan ketaatannya membuat kita dibenarkan. Dan kalau kita sudah dibenarkan, apakah kita bisa jadi tidak benar lagi? Sangat mungkin bisa, saudara-saudara, karena kita masih hidup di dalam dunia di mana tubuh kita juga terdiri dari darah dan daging, ya. Kadang-kadang kita mudah berbuat dosa, karena dosa itu sangat mudah untuk dilakukan. Kalau kita pikirannya jorok aja itu najis, ya, saudara-saudara, itu sudah berdosa kepada Tuhan. Jadi kita belum melakukan apa-apa, ya, pikiran kita sudah berpikir yang najis, yang kotor, itu sudah berdosa. Kita melihat, kata Tuhan Yesus, ya, kalau seorang laki-laki melihat wanita, kemudian dia menginginkannya di dalam hatinya, itu sudah berdosa, saudara. Apalagi dosa dengan mulut kita, ya, itu sangat mudah sekali. Seringkali kita ngomong bohong, itu sangat mudah, saudara. Jadi itu dosa sangat mudah dilakukan. Nah, kalau kita sudah berdosa berarti kita nggak benar lagi. Padahal tadi dikatakan kalau oleh ketaatan Tuhan maka kita dibenarkan. Lalu kita kalau dibenarkan, kalau kita tidak benar bagaimana, saudara? Maka harus dibenarkan lagi, harus dibenahi lagi, ya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan
mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara sekalian, ayat ini sangat menjadi berkat bagi saya puluhan tahun yang lalu, ya. Saya ingat sekali waktu itu saya masih pemuda, saya sudah mengajar sekolah minggu, saudara. Tapi saya masih berpikir bahwa kalau saya mati, apakah masuk surga, apakah tidak, ya? Karena tubuh kita kan lemah, seringkali kita juga masih berbuat dosa. Karena ya, seperti tadi saya katakan, contoh-contoh berbuat dosa sangat mudah sekali. Jadi saya takut, saudara, nanti kalau mati bagaimana ya, masuk surga atau enggak. Tapi kemudian saya mengikuti satu ya semacam seminar gitu, saya lupa, saudara. Tapi saya ingat saya waktu itu yang sampaikan ayat ini buat saya ini 1 Yohanes 1 ayat 9. Seingat saya itu ini ya, Ibu Suset Eting, ya. Waktu itu masih baru pertama kali datang di Indonesia dan belum terkenal, saudara. Seperti sekarang, ya. Saya ingat dia yang sampaikan itu. Dan pada waktu itu disampaikan, waktu itu merupakan berkat bagi saya. Sebab di sini dikatakan kalau kita berdosa, maka kita mengaku dosa kita, maka Allah mengampuni segala dosa kita dan menyucikan, artinya kita masuk dalam kebenaran Tuhan lagi, kita dibenarkan lagi, disucikan kalau kita mengaku dosa. Makanya kita perlu selalu mengaku dosa setiap hari, ya saudara. Makanya di dalam doa Bapa kami kan diajarkan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa Bapa kami adalah doa harian, bukan doa bulanan, bukan doa mingguan, apalagi doa tahunan, ya saudara. Doa Bapa kami adalah doa harian. Jadi kita juga itu ajaran Tuhan Yesus, supaya kita berdoa Bapa kami. Supaya apa? Supaya tiap hari kita minta ampun, supaya tiap hari kita minta dibenarkan, supaya tiap hari kita minta disucikan. Karena kita penuh dengan segala kekurangan dan kelemahan. Tapi kita juga perlu mengaku dosa apa yang kita lakukan, saudara. Ya misalnya satu kali kita mungkin menyakiti hati orang. Wah, kalau kita sudah menyakiti hati orang, maka kita bisa langsung minta ampun kepada Tuhan. Kita bisa katakan kepada Tuhan, karena Tuhan kita hidup, maka kita katakan, Tuhan, saya tadi habis menyakiti si A, si B, ampuni saya. Nah itu harus ada pengakuan, saudara, supaya dosa itu dibersihkan, bukan secara global, ya. Pokoknya Tuhan, semua dosa saya ampuni. Bukan begitu, saudara. Jadi kita harus ada pengakuan. Apa yang kita sudah lakukan, misalnya kita mencuri, misalkan, ya, kalau ada orang mencuri, maka kita juga harus mengadakan pengakuan tentang pencurian itu, supaya dosa kita disucikan, supaya kita disucikan, dibenarkan kembali. Jadi harus ada pengakuan, ya saudara, supaya kita disucikan. Makanya Tuhan mengajarkan kita doa Bapa kami. Kenapa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa doa kami adalah doa harian? Karena dikatakan di situ juga, berilah pada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini, ya. Di situ dia dikatakan pada minggu ini, bulan ini, tahun ini, tapi pada hari ini. Berarti itu doa harian yang kita harus sampaikan kepada Tuhan supaya kita selalu disucikan. Dan satu hal yang perlu kita ingat, tadi saya sudah katakan bahwa ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni. Artinya kita juga harus mengampuni, saudara. Sebab di dalam Matius 6:14-15 dikatakan, kalau kita tidak mengampuni, maka kita juga tidak diampuni. Kalau kita mengampuni, maka kita akan diampuni. Ya, itu syarat mutlak dari Tuhan yang harus kita lakukan supaya kita diampuni. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian. Jadi, saudara sekalian, yang pertama, kebangkitan Kristus membuat iman kita tidak sia-sia karena Dia hidup. Dan yang kedua,
kebangkitan Kristus membuat kita dibenarkan. Lalu yang ketiga apa saudara? Yang ketiga, kebangkitannya memotivasi kita untuk melayani lebih keras. Ini pengakuan daripada Rasul Paulus, 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, ya, daripada murid-murid yang lain, daripada orang lain. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi dia bisa bekerja lebih keras karena kasih karunia ada di dalamnya, ya. Bukan karena kehebatannya, maksudnya begitu saudara, tapi karena kasih karunia Allah. Karena dia menyadari bahwa Allah sudah sangat mengasihi dia, menyadari bahwa imannya tidak sia-sia. Karena apa? Karena Yesus bangkit, karena Yesus hidup. Makanya dia tahu bahwa Yesus hidup, tidak sia-sia dia melakukan, makanya dia bekerja lebih keras untuk melayani dia, yang melayani Tuhan dengan apa yang dia dapat lakukan bagi Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus, saudara sekalian. Jadi Rasul Paulus bekerja lebih keras, artinya dia sungguh-sungguh berjuang di dalam kehidupannya untuk Tuhan. Bahkan dikatakan kan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang di dalam aku. Artinya dia habis-habisan, ya. Artinya dia 100% maksimal dalam hidupnya, dalam pelayanannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia menyadari kasih karunia yang diterima dari Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Kristus. Yang dia kembalikan sebagai tanda bahwa dia mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara sekalian, Yesus sangat mengasihi kita sekalian, mengasihi dunia ini, hingga dia rela mati untuk kita semua. Kasih Yesus sejati dibandingkan dengan teroris, ya saudara-saudara. Teroris itu kan kisah egois, bukan kasih tapi kisah egois. Perbandingannya apa? Yesus mengorbankan diri sendiri supaya sebanyak mungkin orang masuk ke dalam kerajaan surga, bahkan kalau mungkin seluruh dunia. Karena Tuhan ingin kita semua, saudara, tidak ada satupun yang masuk ke dalam neraka. Tuhan ingin kita semua masuk surga. Tuhan ingin seluruh dunia masuk surga. Dan itu dinyatakan dalam surat Petrus, ya, 1 Petrus, di mana dikatakan bahwa Allah menghendaki tidak seorang pun binasa. Artinya Tuhan menghendaki semuanya diselamatkan. Itu yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu Yesus rela mengorbankan diri sendiri supaya sebanyak mungkin orang di dunia ini mau menjadi milik Kristus, mau percaya dan masuk dalam kerajaan surga. Itulah kasih Yesus, ya, kasih yang sejati, kasih agape. Tapi sebaliknya kita lihat ada kisah egois, ya, seorang teroris yang mengorbankan banyak orang mati banyak, sebanyak-banyaknya, tapi supaya dia sendiri masuk surga. Dan itu katanya, saudara-saudara, ya. Jadi dia dicuci otaknya, dan bos, ya, supaya dia yakin bahwa kalau dia berani menjadi sebagai pembunuh diri, maka orang mati banyak, tapi dia sendiri masuk surga. Bahkan katanya nanti akan disambut dengan 7 bidadari, ya. Saudara sekalian, orang begitu bodohnya, ya, kasihan sebetulnya saudara, karena mereka tidak mengerti, ya. Tidak ada dasarnya, itu cuma kata orang. Seperti minggu lalu juga Pak Iman sudah sampaikan, ya. Kalau memang benar begitu, kenapa yang ngomong itu gak mau duluan, ya? Harusnya kan kalau memang betul begitu kan yang ngomong dia akan mengatakan, oh iya, karena masuk surga, kalau melakukan sebagai teroris itu masuk surga, maka dia akan melakukan dulu. Saya kasih contoh, kamu ikutin, ya, mestinya kan begitu. Tapi dia justru cuma ngomong ngajarin, tapi mereka sendiri nggak mau, saudara-saudara. Dan orang-orang yang mau sudah dicuci otaknya ini, mereka melakukan hal itu. Kasihan, saudara-saudara, ya, dan betapa egoisnya, karena ingin masuk surga
dapat 7 bidadari katanya. Sementara firman Tuhan dengan jelas ada dasarnya. Yesus mengatakan dalam Yohanes 3:16 bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dasarnya ada, firman-Nya ada, dan itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan demikian, jaminan, ya. Dan Tuhan Yesus yang memberi jaminan itu, dia mati, tapi dia bangkit, saudara-saudara. Kalau dia tetap mati, berarti jaminannya juga mati. Tapi kalau dia hidup, maka berarti jaminannya itu betul. Nah, dia sendiri bangkit, dia sendiri tidak mati. Dan dia mengatakan, siapa yang percaya kepadaku, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini jaminannya ada, sementara yang teroris ini tidak ada jaminan, cuma perkataan orang dan dia mau percaya begitu. Saudara sekalian, marilah kita percaya dengan firman Tuhan yang menjamin. Itu sebabnya kita bersyukur seperti tadi yang pertama, yaitu bahwa kebangkitannya membuat iman kita tidak sia-sia. Yang kedua, kebangkitannya membuat kita dibenarkan. Dan yang ketiga, kebangkitannya memotivasi kita untuk melayani lebih keras. Tuhan ingin kita lebih sungguh-sungguh, lebih semangat, lebih habis-habisan di dalam kita mengasihi Dia. Saudara-saudara, kenapa? Karena dia juga sudah melakukan hal itu. Maka dia rela mati untuk kita semua. Nah, itu dia juga ingin supaya kita juga melakukan hal yang sama. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa bersama dengan Dia. Bagaimana Rasul Paulus mengatakan, aku bekerja lebih keras, lebih semangat lagi. Demikian juga kita, saudara sekalian, dalam kehidupan kita, karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, ya. Tanda-tanda zaman sudah sangat menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah sangat dekat kedatangannya yang kedua kali. Sebab pada waktu dia naik ke surga, dia berjanji dia akan kembali. Dan malaikat juga mengatakan, sebagaimana engkau melihat dia naik ke surga, maka engkau akan melihat dia turun ke surga, dari surga ke dunia ini, untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, menjemput kita semua kalau kita masih setia dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Ingat saudara-saudara, perumpamaan talenta, di mana modal kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, di antaranya di sini dikatakan bahwa sabarlah hai hamba yang baik dan setia, masuklah ke dalam kesukaan Bapa di surga. Artinya selama di dalam dunia ini maka kita harus melakukan kebaikan dan kesetiaan. Tadi dalam pujian kan kita mengatakan bahwa seluruh pengorbananku tidak cukup, ya, untuk membalas kesetiaan Tuhan dibandingkan dengan kesetiaan Tuhan. Saudara sekalian, artinya kita seperti Rasul Paulus, mari kita berbuat semaksimal mungkin untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena Rasul Paulus juga sudah melakukan menjadi contoh bagi kita sekalian, maksimal bekerja lebih keras. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, kita perlu semakin hari semakin mengasihi Tuhan, yaitu dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Kalau saudara sebagai aktivis gereja sudah bisa melayani Tuhan, melayanilah dengan hati yang bersungguh-sungguh, ya, bukannya asal-asalan, saudara, tapi kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita, lebih keras, kata Rasul Paulus, ya, lebih sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan kehendaki, dan Rasul Paulus, Tuhan berkenan kepada Rasul Paulus. Jadi saudara sekalian, marilah seperti di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2a juga dikatakan di situ, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi perlombaan itu untuk kita berlomba-lomba di dalam kita semakin mengasihi, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu adalah wajib, ya, sesuai dengan meninggalkan beban dan dosa kita, supaya tidak mengganggu di dalam kita
berjuang bagi Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tuhan ingin kita semakin hari semakin sempurna, yaitu dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi orang yang baik, karena dalam Efesus juga dikatakan bahwa manusia diciptakan untuk supaya kita berbuat baik. Tujuan manusia diciptakan adalah supaya manusia melakukan hal yang baik, ya. Itu tujuan Allah menciptakan manusia. Dan saudara sekalian, kesetiaan, sebab Dia juga setia. Dia setia sampai mati karena taat kepada Bapa, sehingga kita boleh ditebus dosa kita oleh karena kesetiaan dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara sekalian, marilah makin kita bekerja lebih keras bagi Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, supaya nanti kita boleh bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga yang mulia. Jadi ada 3 hal, saudara sekalian, yang penting di dalam sehubungan dengan kebangkitan Kristus bagi kita sekalian, ya. Dia bangkit, aku hidup. Yesus bangkit, kita hidup. 3 hal. Yang pertama adalah kebangkitannya membuat iman kita tidak sia-sia, karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Kita bisa berkomunikasi dengan Dia, ya, dan memimpin hidup kita. Kemudian kebangkitannya membuat kita dibenarkan, ya, karena ketaatan Yesus, maka kita semua dibenarkan, yaitu kita semua yang mau percaya kepadanya. Dan yang ketiga, kebangkitannya kiranya boleh memotivasi kita untuk kita lebih keras, ya, dalam melayani Tuhan, lebih sungguh-sungguh dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita beribadah, di dalam kita berdoa, di dalam kita membaca firman, supaya kita lebih intim dengan Tuhan. Dan itu akan memotivasi kita untuk, karena kebangkitan Kristus, untuk kita boleh semakin mengenal dan dikenal Tuhan, mengasihi dan dikasihi Tuhan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari saudara, Paskah bagi kita sekalian, mari kita sama-sama menaikkan pujian yang tadi sudah dinyanyikan, sebab Dia hidup, ada hari esok, ya. Dinyanyikan refnya saja, dinyanyikan dengan perlahan, ya. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Tuhan
bersyukur ya Tuhan karena kebangkitan-Mu. Ya Tuhan, menjadikan iman kami tidak menjadi sia-sia. Kami hidup dalam kebenaran-Mu, dibenarkan. Bahkan boleh kiranya memotivasi kami untuk lebih sungguh-sungguh, makin mengasihi dan dikasihi Tuhan, makin takut akan Tuhan, makin mengenal dan dikenal Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan seberapa banyak anak-anak-Mu ya Tuhan, jemaat kami Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Mari berkati ya Tuhan dengan berkat yang melimpah lebih lagi, supaya kami oleh kasih karunia-Mu, oleh Roh Kudus yang memberi penerangan kepada kami boleh semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Berkati setiap kami, Tuhan tahu persis kebutuhan kami masing-masing saat ini ya Tuhan. Mari Tuhan tolong, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang ada masalah ada jalan keluar ya Tuhan bagi mereka. Demikian juga yang kekurangan Tuhan tambahkan, Tuhan cukupkan. Kami berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan untuk saudara Heri Cahyadi dalam sakitnya Tuhan, dengan paru-parunya yang ada masalah. Mari Tuhan jamah sembuhkan dia, Tuhan. Mujizat-Mu dinyatakan bahkan pakai dia sebagai alat-Mu, supaya dia boleh menjadi yang Tuhan Yesus hamba-Mu yang melayani Kau dengan apa yang dapat lakukan bagi Tuhan, dengan kesaksian hidupnya, karena dia mengalami mujizat. Kami mohon mujizat-Mu Tuhan. Demikian juga pembinaan oleh Tuhan. Mari Tuhan berkati tolong dia Tuhan, belas kasihan-Mu supaya dia boleh sehat kembali. Tuhan sudah memberi kekuatan kepadanya sehingga lebih dari 6 kali dia di kemo dan dia kuat. Yaitu Tuhan tambahkan kekuatannya juga kepada suaminya Saudara Arnold, supaya sama-sama kuat dan terus berharap berserah kepada-Mu. Demikian juga anak-anak-Mu yang lain ya Tuhan. Ada juga ya Tuhan, supaya semakin pulih dari kakinya yang sakit. Bagi Ibu Hakim dan maupun saudara-saudara kami yang lain, Ibu Ami, yang Ibu Inglan ya Tuhan, dan saudara yang lain, mari semuanya Tuhan tolong menurut kasih karunia-Mu kepada mereka, dan mereka boleh diberi kesehatan. Demikian juga Tuhan tolong ya Tuhan saudara kami ya Tuhan Yesus, dalam pemerintahan negara kami ini Tuhan, mari dalam pemerintahan Pak Jokowi Tuhan berikan hikmat kepadanya terus, supaya Pak Jokowi bersama dengan wakilnya, bersama dengan para menteri dan seluruh jajarannya, mereka benar-benar menjadi abdi negara sampai kepada Bapak Ibu RT di sekitar kami, di tempat kami masing-masing. Tuhan berkati sehingga mereka benar-benar untuk berjuang bagi bangsa dan negara, menyejahterakan, bukan untuk mencari keuntungan apa itu untuk korupsi. Tolong Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati vaksinasi, program vaksinasi supaya semakin meluas, semakin merata. Kami berharap buat jemaat kami semuanya boleh divaksinasi segera. Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan memberkati supaya kami semakin sehat, supaya kami semakin naik imunitas kami ya Tuhan. Mari Tuhan tolong. Demikian juga ya Tuhan Yesus, para hamba-hamba Tuhan yang melayani pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, pakai semuanya semakin lagi ya Tuhan, baik sebagai aktivis apapun Tuhan berkati semuanya tanpa terkecuali. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, perinduan mereka masing-masing. Dan juga kalau sebentar ya Tuhan kami akan tinggalkan ruangan ini kembali ke tempat kami masing-masing, atau mungkin ada yang beraktivitas lain, Tuhan juga memberkati dan tolong. Kalau kami memberi persembahan ya Tuhan, Tuhan juga menyajikan berkat-Mu. Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang memberi, baik memberi perpuluhan, baik memberi ucapan syukur, persembahan tantangan dan lain sebagainya. Semuanya kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga persembahan kedukaan, sukarela untuk ya Tuhan orang-orang yang berduka dalam jemaat kami. Mari Tuhan Yesus, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kalau mungkin ada hal-hal yang terlupakan yang kami tidak sampaikan kepada-Mu, kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami, Tuhan melengkapi doa kami, dan kiranya Tuhan menolong dalam segala. Terpuji nama-Mu, bersyukur buat segala kasih dan yang kebaikan-Mu, kebangkitan-Mu, keselamatan-Mu yang Kau berikan kepada kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara sekalian, kita akan melihat beberapa pengumuman ya. Silakan ditampilkan.
Ya, ini ada rekening untuk kalau saudara mau memberikan persembahan ya, melalui transfer di rekening BCA. Dan kalau saudara lihat sebelah kiri dan kanan saudara itu banyak tempelan, itu adalah kalau saudara memberi secara dengan mobile banking ya, itu ada bisa di scan di situ, saudara bisa memberi persembahan melalui untuk memudahkan saudara ya. Saya rasa saudara yang sudah biasa mempraktekkan itu, melakukan itu sudah bisa lakukan. Silakan, puji Tuhan. Perlu juga saya beritahukan ya, kalau sudah di perpuluhan itu bukan buat pendeta, ya, maksudnya bukan buat seseorang, tidak saudara. Tapi itu adalah untuk gereja, nanti gereja yang akan mengatur ya. Ada hari-harinya persembahan kekedupaan karena minggu pertama. Jadi kita akan memberikan persembahan sukarela. Di sana ada 2 persembahan di sana, ada 1 persembahan sukarela untuk kedupaan. Silakan. Ya, kemudian ada RBC saudara, yaitu Raja Wali Wiberkos, di mana akan diadakan pada hari Rabu, setiap minggu Rabu pertama dan ketiga. Dan Rabu ini ada yang 7 tapi melalui Zoom ya saudara. Nanti ada paspornya. Ya, WB menyapa setiap 2 Jumat sekali. Jumat ini ada tanggal 9 jam setengah 7. Silakan ya wanita untuk bisa mengikuti juga melalui via Zoom. Ya, kalau sekolah minggu masih melalui YouTube ya. Saya bisa melihat di YouTube, saya klik di situ ada Raja Wali Ministry ya. Ya, kemudian setiap hari Minggu ada ibadah di lantai komisi jam 10 seperti pagi ibadah. Ya, kemudian ada youth, setiap Sabtu jam 6 sore. Saudara yang masih muda ya silakan hadir dan ibadah youth jam 6 ya di Sabtu. Oke, ada yang lain. Kemudian ada ucapan selamat Paskah dari guru-guru sekolah minggu dan juga dari anak-anak sekolah minggu, tapi diwakili oleh guru-gurunya ya. Kita akan saksikan sejenak ya saudara, hanya beberapa menit saja. Shalom, kami dari Raja Wali ucapkan selamat Paskah bagi seluruh jemaat di dalam kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Tuhan berkati. Ini ketuanya saudara ya. Ini guru-gurunya. Yesus Kristus telah menang atas maut. Kebangkitannya memberikan hidup yang kekal bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, Lawan di sini mengucapkan selamat Paskah untuk kalian semua. Dan kami berharap di tahun ini, di Paskah tahun ini, membawa keceriaan, kebahagiaan dan berkat melimpah untuk kalian semua. Walaupun kita udah lama tidak ketemu, tetapi kasih kami, cinta kami selalu ada untuk kalian semua. Sekali lagi, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye. Yesus sudah bangkit, kita sudah menang. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kami sekeluarga mengucapkan selamat Paskah. Saudara Bapak dan Ibu Saudara saya, kita berusaha kita mencatatnya sehingga kita berbenah. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, puji Tuhan, guru-guru mereka mengasihi anak-anak sekolah minggu kita, saudara, sehingga meskipun tidak ada ibadah secara tatap muka, mereka bisa memberikan bingkisan antar ke rumah anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan. Saudara sekalian, ya, selamat Paskah juga kepada opa dan oma, ya, kan tadi nggak disebut tuh, dengan bapak ibu, tante, jadi kelopaan opa omanya, ya. Selamat Paskah kepada opa kepada kita sekalian. Puji Tuhan, saya juga mengucapkan selamat datang kepada, ya, ada beberapa saudara kita, saudara, saya nggak salah baca, yaitu selamat datang kepada saudara Lau and Amili, ya. Misalnya, mohon maaf kalau salah baca ya, saudara. Yau Ceh Amili, yang mana muka boleh berangkatkan kan? Oh ya, terima kasih saudara. Terima kita. Kemudian kepada saudara Yordan, ya, dari Yordan, ya, jangan sama. Ya, kemudian satu lagi kepada saudara Hakim. Hakim, ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kehadirannya, kiranya boleh terus bersama kita dalam ibadah-ibadah yang kita adakan di sini, yaitu setiap hari Minggu jam 6 sore, dan kalau pagi jam 7:30 pagi, ya. Kalau saudara memiliki tempat ibadah yang tetap, marilah bersama dengan kita dalam ibadah seperti pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara sekalian. Saya rasa tidak ada hal yang lain, ya. Nanti dari persembahan saya sampaikan. Oke, mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa berkat. Mari saya ulang kita pakai berdiri, siapkan diri untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Syukur kami naikkan hadapan hadirat Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan ruangan ini. Tuhan memberkati kami semua tanpa terkecuali. Terima kasih buat keamanan yang memberi perlindungan penyertaan bagi kami sekalian. Bagi ibadah dengan tenang dan semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami perlu berkat-Mu. Karena itu mari Tuhan limpahkan berkat-Mu bagi kami sekalian melalui hamba-Mu ini, ya Tuhan. Siapkan diri untuk memberkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat melimpah, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah juga keluargamu. Akan dengan berkat keselamatan, kalian sekeluarga boleh memperoleh hidup yang kekal oleh kasih karunia Allah. Kiranya kasih karunia Bapa di surga, damai sejahtera di Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, datang kali yang kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, sambil menunggu Bapak Gembala Sidang kita menyambut kita di belakang. Mau mengingatkan tetap jaga jarak saat memberikan persembahan, dan di belakang ada souvenir dan juga konsumsi. Hati-hati di jalan nanti. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.